Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita bertemu lagi dalam pembahasan tentang menelaah struktur dan bahasa di dalam teks prosedur. Yang lalu kita sudah pelajari tentang struktur teks prosedur. Nah, sekarang mari kita lanjutkan membahas tentang bahasa di dalam teks prosedur atau kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Tetap semangat. Menelaah penggunaan bahasa di dalam teks prosedur. Apa ciri bahasa yang muncul atau kaidah kebahasaan yang dipakai dalam teks prosedur? Ya, mari kita telah. Ya, ini bisa kalian baca juga ulasannya dalam buku pelajaran bahasa Indonesia halaman 107 sampai 115. Ya, penggunaan bahasa atau kaidah kebahasaan yang teks prosedur. Antara lain, kalau telah kita akan menemukan satu penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah atau imperatif. Kemudian penggunaan bentuk pasif. Pasif ini khususnya pada bagian proses di langkah-langkah. Kemudian penggunaan kriteria atau batasan. Kriteria ada ukurannya. Jadi misalnya pada bagian alat dan bahan, bahannya apa, berapa. Lalu penggunaan kata keterangan salah, keterangan alat dan keterangan. Kemudian penggunaan kalimat saran, larangan, lalu penggunaan kata penghubung, pelesapan kata acuan. Dan yang terakhir dan tindakan. Ini hasil telaah penggunaan bahasa. Jadi ciri-ciri bahasa atau kaidah kebahasaan seperti inilah yang muncul dalam teks prosedur. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu supaya lebih untuk menelaahnya. Penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah imperatif. Ini contohnya. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Ini pernyataan dengan kalimat perintah. Kalau pernyataan ini kita ubah menjadi kalimat perintah, ini kita memerintah, meminta supaya memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Jadilah seperti ini, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, kalimat-kalimat seperti itulah yang namanya kalimat perintah. Ya, atau secara ilmiah, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Itu kalimat perintah. Ciri-cirinya, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Intonasi lagu kalimat. Misalnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, yang bagian tengah tadi sejajar, nah, meninggi. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Ya. Perintah menendang bola misalnya. Tendang bola sekeras-kerasnya dengan kaki kanan. Nah, itu intonasinya. Kemudian diakhiri dengan tanda baca seru, tanda seru. Ini cirinya. Kalimat perintah menggunakan pola inversi. Inversi itu susun balik. Susun balik itu maksudnya begini. Dalam bahasa Indonesia itu polanya subjek, kemudian predikat.
subjek itu yang melakukan, predikat itu yang dilakukan. Nah, ini dibalik susunannya. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Predikatnya dulu. Apa yang harus dilakukan lebih dulu? Bukan tubuh diposisikan sejajar dengan monitor. Nah, itu namanya subjek, predikat. Tapi posisikan tubuh. Nah, itu predikat dulu, baru subjek. Itu yang namanya inversi. Yang keempat cirinya, biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Partikel itu seperti akhiran karena ada di akhir. Ini dipakai sebagai penegasan, menegaskan atau penghalus. Contohnya, yang tadi itu, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Oh, di sana ada partikel kan. Atau misalnya, perintah untuk menjaga kebersihan. Jaga kebersihan lingkungan. Akan lebih tegas perintahnya kalau diberi partikel lah. Jagalah kebersihan dan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Ya, ini ciri kalimat perintah. Baik, kalimat perintah berkaitan dengan kalimat saran atau larangan. Ya, jadi dalam teks prosedur juga ada kalimat saran, ada kalimat larangan. Ya, kalimat saran dan larangan sebenarnya merupakan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah itu nilai rasanya biasa saja, netral. Nah, kalau nilai rasanya diperhalus, itu nanti menjadi kalimat saran. Saran itu sebenarnya juga perintah, tapi dengan cara yang halus. Halus karena di sana memerintahnya diberi pilihan. Maka kalau kalimat saran biasanya ada kata-kata sebaiknya seperti ini, akan lebih baik kalau begini. Nah, sebaliknya kalau perintahnya keras bernada negatif, ini menjadi kalimat larangan. Jadi kalimat larangan dengan saran itu sebenarnya juga kalimat perintah. Kalau perintahnya halus namanya saran, kalau perintahnya keras negatif itu larangan. Kalau netral maksudnya ya biasa saja, tidak halus tapi tidak juga keras, namanya kalimat perintah. Jadi memerintah secara halus itu sama dengan menyarankan. Memerintah dengan keras itu menjadi larangan. Baik, contohnya, patuhilah protokol kesehatan, perintah. Sebaiknya mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini menjadi saran. Betul sama tujuannya, yaitu meminta supaya mematuhi protokol kesehatan. Dilarang melanggar protokol kesehatan. Nah, ini perintah yang keras. Yang keras menjadi sebuah larangan, jadi menjadi kalimat yang nadanya negatif. Ketiga kalimat ini sama tujuannya, yaitu meminta supaya mematuhi protokol kesehatan. Yang satu disampaikan dengan nada yang biasa saja, patuhilah protokol kesehatan. Yang kedua dengan halus, yang ketiga dengan keras. Ya, ini kalimat perintah. Kemudian penggunaan bentuk pasif. Bentuk pasif. Ada bentuk pasif, ada bentuk aktif. Sehingga nanti ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Kalian masih ingat bedanya? Iya, gampang membedakan. Kalau kalimat aktif
itu biasanya menggunakan awalan mu. Kalau pasif menggunakan awalan di. Nah, ini yang paling gampang kan. Baik, penggunaan bentuk pasif. Contohnya nih, perbandingannya. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Ini bentuk aktif. Kemudian pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan. Menekan, berawalan mu. Nah, ini satu ciri yang ada dalam kalimat aktif. Kenapa namanya kalimat aktif? Karena di sini kegiatan yang dilakukan aktif oleh subjek. Subjeknya Anda sebaiknya menekan, melakukan kegiatan yang aktif. Nah, kalau pasif, subjeknya tidak aktif. Malah di sini yang tadinya objek menjadi subjek. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan subjeknya Anda. Predikatnya, namanya predikat itu ya. Ya, yang dilakukannya itu predikat. Sebaiknya menekan tombol keyboard. Tombol keyboard itu objek. Objek itu sesuatu yang diberi perlakuan. Yang ditekan apa? Tombol keyboard. Nah, keyboard sebagai objek. Yang menekan siapa? Anda subjeknya, pelakunya. Yang dilakukan apa? Menekan. Nah, itu predikat. Nah, di dalam bentuk pasif yang tadi objeknya subjek. Tombol keyboard di dalam kalimat aktif itu objek. Di dalam kalimat pasif jadi subjek. Tapi subjeknya tidak melakukan sesuatu, tapi dikenai perlakuan. Itu yang dimaksud dengan predikatnya pasif. Bingung ya? Nah, ya, nggak apa-apa. Jadi lama-lama juga paham. Ya, ini bentuk pasif. Kenapa di dalam teks prosedur yang muncul bentuk pasif, misalnya dipotong, diiris, atau ditekan tadi, dicuci, ya, karena kalau kita meminta melakukan sesuatu dengan menggunakan ragam pasif, ternyata terasa halus. Terasa halus, perintahnya menjadi halus. Ya, dengan kalau bentuknya aktif, terasa halus. Ini dan itulah itu digunakan. Baik, yang berikut penggunaan kriteria batasan. Di dalam teks prosedur ini harus terukur, harus ada batas, harus jelas kriteria. Nah, contoh tanpa batasan, angkat kaki kanan. Kenapa tanpa batasan? Nah, diangkatnya itu sampai setinggi apa? Ya, sebutnya. Nah, menjadi dengan batasan. Kalau angkat kaki kanan setinggi lutut, langkahkan kaki kanan 2 kali, dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Nah, itu yang namanya penggunaan kriteria atau batasan. Di dalam teks prosedur ini harus ada. Karena prosedur itu bisa untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kalau nanti tidak ada kriteria yang jelas, nanti yang dilakukan menjadi tidak jelas. Ini tadi bilang angkat kaki kanan, pasti akan bertanya, tinggi apa Pak? Jadi dengan angkat kaki kanan tinggi lutut,
lutut, posisinya akan menguat kaki kanan setinggi lutut. Ya, nih apalagi kalau cara membuat sesuatu bahan-bahan yang akan dibuat harus terukur, harus jelas gitu ya. Kalau tadi misalnya membuat bubur Manado, berapa banyak tangkungnya, wah beranya berapa banyak, kemudian potongnya seberapa, kemudian penggunaan keterangan cara, keterangan alat, keterangan ya, waduh ini bahasanya ini sekali. Nama ilmiah dari kata keterangan adalah adverbia. Ya. Kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Keterangan pada kata lain. Misalnya begini, aduh, angkat kaki kanan setinggi lutut. Yang mana yang memberi keterangan? Tadi setinggi lutut. Ya, jadi kata yang memberikan keterangan kepada kata yang sering digunakan dalam teks tersebut adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Nah, ini lebih gampang dipahami kalau kita lihat contohnya. Keterangan cara, keterangan cara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Dengan rapat. Jadi membungkus adonannya seperti apa? Dengan rapat. Talikan rafinya dengan cara bergerak. Menali rafianya itu dengan cara seperti apa? Minum cairan tanpa diam. Bunyikan secara serentak semua gendang. Keterangan cara, berarti menerangkan cara melakukan. Cara melakukannya. Nyanyikan dengan merdu. Nah, keterangan cara. Kemudian keterangan alat. Keterangan alat berarti menerangkan alat apa yang dipakai. Jadi menggunakan alat apa. Contoh, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji besi. Dengan gergaji besi, ini keterangan alat. Lukis kain dengan menggunakan canting. Dengan menggunakan canting, keterangan alat. Jadi lukisnya dengan apa? Dengan menggunakan apa? Canting. Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Membuat penjahit itu membuat baju dengan alat apa? Alat jahit tradisional. Para perajin batik menggunakan canting. Keterangan alatnya menggunakan canting. Yang ketiga, keterangan tujuan. Keterangan tujuan berarti menerangkan apa? Nah, yang tergolong keterangan tujuan biasanya akan ditandai dengan kata-kata untuk, supaya, agar. Malam jangan terlalu panas agar santai. Malam di sini maksudnya adalah lilin untuk membatik malam. Nah, ini keterangan tujuan. Jadi keterangan tujuan menerangkan keterangan alat, menerangkan dengan menggunakan apa. Keterangan cara, menerangkan dengan cara bagaimana. Cara. Ya. Selanjutnya, penggunaan kata hubung, pelesapan, kata acuan. Baru mendengar ya istilahnya, tapi tidak asing. Kata hubung, namanya kata hubung, kata yang menghubungkan apa?
kata dengan kata, atau bagian kalimat dengan bagian kalimat, atau kalimat dengan menghubungkan. Ya, nama ilmiah dari kata hubung adalah konjungsi. Kata hubung yang sering digunakan dalam teks tersebut itu berisi urutan kata hubung yang sering digunakan dan kata hubung yang menyatakan urutan dalam. Sekarang ini kemudian itu lalu seperti ini setelah itu berikutnya selesai. Ya, kata hubung yang menyebutkan. Sekarang kita belajar, setelah itu istirahat. Agar tidak mengulang-ulang atau mengulang-ulang pernyataan yang sama, maka supaya efektif kita lesapkan. Maka nanti di sana ada penggunaan kaidah kebahasaan namanya pelesapan. Kita lesapkan, karena kalau mengulang-ulang selain merepotkan juga. Jadi kalau ada bagian yang sama, pernyataan yang sama, tidak usah kita ulang-ulang, kita lesapkan atau kita gunakan kata. Nah, apa itu pelesapan? Pelesapan adalah yang sama dan sudah disebutkan. Pengulangan yang sama. Nah, ini misalnya ini ikan dari teks tersebut. Langkah-langkah masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Langkah berikut, aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Nah, ini aslinya aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan tuh. Dari mana ketahuan cara masak yang disampaikan dalam langkah dan prosesnya. Langkah tepung dan santan. Dalam langkah selanjutnya ini tentunya disebutkan, tetapi kalau disebutkan seperti itu jadi bukan dan merepotkan. Maka kita lesapkan tepung dan santan yang dimasak, tidak usah kita sebutkan. Aduk terus yang mengental dan berwarna kecoklatan. Ya. Apa yang diaduk terus? Tepung dan santan yang dimasak. Kenapa bisa kita hilangkan? Karena itu lanjutan langkah sebelumnya. Angkat adonan dan setelah dingin, cetak hasil tepung dan santan yang telah mengental dan membentuk persegi panjang. Langkah kedua itu akan membuat tepung dan santan yang dimasak mengental. Ini kita lesapkan, kita hilangkan, sehingga hanya jadi angkat adonan dan setelah itu cetak. Angkat adonan yang mana tadi maksudnya? Adonan hasil tepung dan santan yang telah mengental, ya, dan seterusnya. Nah, itu namanya pelesapan. Pelesapan ini akan muncul dalam kalimat. Kemudian kata acuan atau kata rujukan. Kata acuan atau kata rujukan adalah kata yang maksudnya mengacu atau menunjuk kepada kata yang disebutkan sebelumnya.
begini maksudnya. Ini contoh gampang, pakai contoh. Buatlah adonan yang terdiri dari tepung terigu, kuning telur, mentega, dan gula merah. Selanjutnya adonan ini didiamkan kurang lebih 15 menit. Nah, adonan ini, yang namanya kata acuan atau kata rujukan. Adonan ini maksudnya apa? Adonan yang terdiri dari terigu, kuning telur, mentega, dan gula merah. Nah, ini kita ganti dengan kata acuan atau kata rujukan, kata yang maksudnya cukup pada kata yang disebutkan sebelumnya. Nah, dengan cara seperti ini kita tidak perlu mengulang-ulang pernyataan yang sama sehingga menjadi semakin lama semakin panjang. Ini kata acuan. Baik, dalam teks prosedur karena di sana istilah kata, maka selalu ada bagian yang diulang karena pengulangan. Tapi kalau kita ulang-ulang, tentu saja menjadi terlalu panjang, menjadi membingungkan. Maka kita lesapkan atau kita gunakan kata acuan. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu dengan akhiran i dan akhiran am. Akhiran i dan akhiran am. Nah, ini yang seringkali jadi permainan, dimain-mainkan karena mirip tapi sebenarnya sangat berbeda. Kita lihat. Akhiran i dan akhiran k. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Objek dalam kalimat tidak bergerak. Misalnya begini. Karena marah, ia menendang tembok. Kalau tembok ditendang, apakah menendang? Apa bisa menjadi karena marah ia menendang tembok. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Objeknya bergerak. Tidak diam saja objeknya. Maka kalau kita mengatakan karena marah ia menendangkan tembok, salah. Salah. Kita lihat contohnya. Lumuri loyang dengan mentega. Lumuri loyang dengan mentega. Objeknya adalah loyang. Kalau loyang dilumuri dengan mentega, apakah loyangnya bergerak? Tidak. Yang bergerak apanya? Menteganya. Kita lumuri, kita oleskan. Maka kalau seperti itu, kalau menggunakan akhirkan menjadi lumurkan mentega pada objeknya mentega, dia bergerak. Kalau dilumurkan, ini akhirkan dan akhiran ini, hati-hati. Atau yang lain, taburi roti sudah masak dengan roti. Kalau menggunakan akhiran kan, jangan taburkan roti. Kalau taburkan roti, nanti yang ditaburkan itu rotinya. Padahal maksudnya ini roti, lalu taburkan keju parut. Ini kalau misalkan akhiran kan.
objeknya bergerak, lumuri loyang ya, kemudian ini. Jadi kalau airan lumurkan menjajapannya menjaganya di sini. Kalau diperagakan sama, karena apa? Ini sebenarnya kegiatan yang sama. Hati-hati kalau kamu makan roti yang masak larut, rotinya yang kamu bukan keju, karena maksudnya yang kamu bukan adalah keju. Baik, inilah kaidah pembahasan. Cukup banyak. Kita harus terus berlatih menggunakan keterampilan bahasa Indonesia kita menjadi semakin. Ya, begitulah tentang kaidah pembahasan telaah di dalam teks. Sebenarnya akan sangat lengkap atau lebih lengkap lagi pemahaman kalian sudah menjadi baik kalau melakukan selanjutnya teman kalian selanjutnya. Nah, untuk kegiatan ini kalian lihat kegiatannya KPI-nya CR kelas ya, nanti pada ini itu dulu yang kita bahas ya. Selanjutnya alhamdulillah kita sudah pelajari tentang bahasa atau kaidah pembahasan di dalam teks prosedur. Dengan demikian berarti pembahasan tentang menelaah struktur dan bahasa di dalam teks prosedur sudah kita lalui dan kita pelajari dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di dalam dua bagian ini, yaitu bagian pertama struktur teks prosedur, kemudian bagian kedua bahasa pada teks prosedur, bisa kita manfaatkan sebagai bekal untuk menyajikan teks prosedur yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi